Jancok kamu, Mbak Nur. Kamu kok nggak malu ngelakuin ini? Kamu gila tah? Asu kalian berdua. Tanpa babi bu. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @leliroshida yang berjudul Mbak Nur. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Aku ini udah usaha, tapi tidak kau hargai sama sekali. Pikirmu aku nggak mendem semuanya tah? Satrio membelalakkan matanya di depan istrinya, sembari berkacak pinggang. Iva, sang istri menangis terseduh-seduh, sambil menggendong anaknya yang masih berumur 2 tahun. Lah pikirmu aku tidak usaha apa? Sambil ngendong, aku keliling kampung cari permakan baju. Uang dari kamu cuma cukup buat makan saja, Mas. Bayar sekolahnya Dini, siapa kalau nggak aku? Sambil terisak, Iva mengeluarkan seluruh beban di hatinya. Anaknya Dika juga ikut menangis. Mendengar samar-samar orang bertengkar, Udin, kakak Iva yang tinggal di sebelah rumahnya, segera keluar rumah mencari sumber suara. Ketika didapati suara itu dari rumah adiknya, Udin segera masuk. Ada apa ini? Iva hanya menunduk. Satrio langsung menjawab, "Gak usah ikut-ikut, Mas." "Loh, Iva ini adikku. Kalau ada apa-apa jelas urusannya sama saya." Udin segera mengambil Dika dari gendongan Iva yang sedang menangis. "Uang lagi masalahnya," kata Udin. "Aku kan udah bolak-balik ngajak kamu kerja di listrik. Enak bayarannya, lumayan daripada jadi tukang parkir. Sehari dapat 20-30 ribu cukup apa?" Satrio membuang muka dari pandangan kakak iparnya itu. "Aku kan udah bilang, gak sanggup kan, Mas? Aku takut di atas gitu." Iva pun langsung menyahut, "Kerja apa aja ya pasti susah, Mas. Daripada kayak gini, utang di mana-mana. Malu aku, Mas, malu." Satrio kemudian duduk sambil menahan amarahnya. "Sampai kapan kayak gini? Gak malu tah? Bertengkar terus didengarkan tetangga itu loh," kata Udin sambil mengayun-ngayunkan ponakannya agar tak menangis. Di dalam kamar, Dini, anak pertama Iva dan Satrio yang berusia 13 tahun, mendengarkan seluruh percakapan keluarganya itu. Ia marah, kesal, dan sakit hati dengan sikap ayahnya yang tak pernah menghargai ibunya. Ayahnya hanyalah seorang juru parkir yang pendapatannya sedikit dan tak tentu. Dini ingat, sudah beberapa kali diingatkan oleh gurunya tentang pembayaran buku-buku sekolahnya. Sebenarnya dia murid yang pintar, karena sejak kecil Dini selalu ranking pertama.
dan mendapat beasiswa. Tapi beasiswa hanyalah untuk SPP saja, sedangkan biaya lain tentu harus dibayar. Setelah semuanya dingin, Udin keluar rumah sambil membawa Dika ke rumahnya. Namun, belum sampai masuk rumah, Udin dikagetkan suara tamparan keras dan Iva menjerit. Buru-buru Udin masuk kembali dan mendapati Iva tersungkur dengan darah segar mengalir dari bibirnya. "Kurang ajar kamu ya. Kamu kalau nggak sanggup, pergi dari sini. Rumah ini warisan bapakku. Kamu nggak punya hak di sini." Satrio kebingungan dan langsung bersujud di kaki kakak iparnya itu. "Maaf mas, aku hilaf. Panas hatiku. Gak bakal aku kayak gini lagi mas, maaf." "Berapa kali kamu ngomong kayak gini? Ini udah terakhir loh aku maafin kamu. Kalau gini lagi, Iva dan anak-anakmu bakal tak pelihara sendiri." Satrio hanya menunduk sambil bersimpu di bawah Udin, tanpa berani berkata apa-apa lagi. Pagi harinya, Dini berangkat sekolah dengan malas. Sebelum berangkat, dia menghampiri ibunya di dapur. "Bu, aku kalau ditanya guruku bilang apa lagi? Aku udah wegah tiap hari dibilangi terus." "Sabar nak, nanti ibu dapat bayaran dari Bu Warni. Kemarin orangnya jahitin ke sini, pasti tak bayar, tenang aja." Dengan langkah gontai, Dini pun melangkah ke sekolah dengan memakai seragam biru putih. Kebanggaannya itu. Di tengah perjalanan, Dini melihat bapaknya bersama seorang wanita cantik memakai seragam coklat PNS sedang asik bercanda. Dini mencoba memperjelas penglihatannya. Dia menemukan bahwa wanita itu adalah Bu D-nya sendiri. Ya, dia adalah kakak pertama dari ibunya, Bu Denur. Dini merasa tak suka dengan candaan mereka berdua dan segera menghampirinya. "Pak, minta uang saku." Sambil menyodorkan tangannya. "Gak diberi ibumu tah?" Dini menggeleng. Bu Denur segera membuka dompetnya dan mengeluarkan lembaran warna hijau. 20.000 cukup," kata Bu Denur. Dini segera menyahutnya sambil berkata, "Kurang seharusnya." Udah diberi gak terima kasih malah gitu," kata bapaknya. Dini langsung melengos dari keduanya dan berjalan tanpa berterima kasih. Di dalam hatinya, Dini merasa ada yang tak beres dengan mereka berdua. Dini merasa sakit hati sekali karena ibunya di rumah sedang sibuk dengan segala kegiatannya, tapi bapaknya malah enak-enakan bercanda dengan wanita lain. Sore hari, di rumah yang masih beralaskan tanah itu, Satrio duduk di atas kursi di depan rumahnya. "Bu, besok aku pulang, emak sakit. Ini tadi dikasih tahu Mbak Nur, orangnya pas tugas kesini." "Walah, kok mendadak sih mas? Jahitanku belum selesai loh. Gimana bayarannya Dini kalau kamu gak kerja?" "Ya ditunda aja lah kayak biasanya." Udin berangkat pagi-pagi dengan mobil box berisi seluruh peralatan kerjanya. Bersama beberapa orang temannya menuju ke desa seberang. Sampai di sana, Udin segera menaiki tiang listrik yang perlu diperbaiki. Tepat di atas tiang, Udin melihat ke bawah jalan, tepatnya di seberang jalan. Ada 2 orang yang mereka kenal, tengah berjalan sambil bercanda dan akan memasuki hotel. Dia memicingkan matanya sekali lagi untuk memperjelasnya. "Asuh, laki-laki tai, asuh!" Udin bergegas turun dari tiang. 2 teman di bawahnya keheranan. Loh, kenapa kamu turun?" "Maaf, kepalaku pusing.
Daripada aku pingsan di atas, mending aku turun saja. Kedua temannya mengangguk. Ya udah, tak ngopi dulu ya. Sambil melambaikan tangan, Udin segera menyeberang jalan. Tanpa diketahui temannya, Udin telah menyembunyikan sebuah pisau di belakang bajunya. Udin menoleh ke sebuah warung soto kemudian meminta jeruk nipis. Pak, aku boleh minta jeruknya tah? Kepalaku pusing. Tak gigitnya biar melek mataku. Penjual itu pun segera memberi Udin sepotong jeruk nipis. Dan Udin segera memasuki hotel tadi. Melihat tubuh kekar Satrio dari belakang, Udin segera bersembunyi di balik dinding, membiarkannya masuk ke kamarnya dulu. Sesaat, Udin diam dan memejamkan mata, berusaha mengatur nafasnya karena amarah yang dipendamnya. Tak disangka, kakaknya sendiri, Mbak Nur, telah berbuat seperti ini dengan adik iparnya. Mungkin karena telah menjanda 5 tahun, Mbak Nur yang masih terlihat cantik itu merasa kesepian. Karena pekerjaannya sebagai PNS, Mbak Nur selalu menjaga penampilannya. Tiap bulan, Mbak Nur ke salon untuk mempercantik dirinya. Jadi meski umurnya sudah tak muda, dia tidak terlihat tua sama sekali. Dan Satrio yang tiap hari bertemu dengan Iva yang acak-acakan mungkin muak dengan istrinya itu. Sebenarnya Iva juga tak kalah cantik, hanya tidak terawat saja. Setelah merasa agak tenang, Udin segera mendobrak kamar mereka. Di sana Udin mendapati mereka sudah telanjang bulat dan kaget. Ini tah, emakmu yang sakit itu? Jancok kamu. Mbak Nur, kamu kok gak malu ngelakuin ini? Kamu gila tah? Asu kalian berdua. Tanpa babi bu, Udin langsung menghunuskan pisaunya. Mbak Nur berteriak, Udin, jangan gila. Dari belakang Udin, tanpa disangka Dini menyahut pisau dari tangan Pak D-nya dan langsung menggorok leher Mbak Nur. Satrio menganga melihat anaknya setega itu. Udin pun tak kalah kagetnya, langsung mengambil pisau dari tangan Dini. Nak, ngawur kamu, itu budemu, kata Satrio. Dini malah tersenyum puas melihat Bu Denur mati di tangannya. Udin yang melihat Mbak Nur tergeletak bermandikan darah langsung menghampirinya dan meneteskan jeruk nipis di darahnya. Satrio duduk berjongkok sambil memeluk dirinya sendiri, bingung dan takut atas apa yang telah terjadi. Beberapa pengunjung hotel lain masuk ke kamar itu dan berteriak. Sadar bahwa dirinya yang memegang pisau, Udin segera berlari dan menarik tangan Dini. Tak berserang lama, polisi datang dan segera melakukan pencarian. Hanya butuh 1 jam saja, Udin sudah tertangkap di rumahnya sendiri. Iva yang tak tahu apa-apa berusaha menarik-narik kakaknya dari tangan polisi. Kakak saya salah apa, Pak? Jangan, Pak, jangan. Pak Udin sudah terbukti membunuh kakaknya sendiri, Mbak Nur. Banyak saksinya di sana, Bu. Dek. Jantung Iva serasa berhenti berdetak. Dan saat itu juga Iva melepaskan tangan Udin. Dini di mana, Bu? Dia juga saksi. Harus ikut kami ke kantor sekarang. Dari belakang rumah, Dini keluar dan menghampiri ibunya. Ibu tenang aja yo. Din, kamu kok bisa tahu ini? Gimana ceritanya? Dini tak menjawab apa-apa dan segera ikut polisi bersama dengan Pak D-nya Udin. Sesampainya di kantor polisi, Dini melihat bapaknya sudah ada di sana. Mereka digabungkan jadi satu dalam sebuah ruangan.
dan kemudian menanti untuk dipanggil secara bergiliran. Wes, gak usah bilang aneh-aneh. Bilang saja kalau aku yang bunuh Mbak Nur. Aku bukannya belain kamu, Trio. Malah, kalau bisa aku bunuh juga kamu itu. Sahut Udin seketika. Maaf banget, Cak. Kalau alibi nih di saya jelas. Tak serahkan diriku ini, Cak. Dini hanya diam, takut dan sedih. Tak menyangka atas apa yang telah dilakukannya. Di satu sisi, Dini menyesal. Tapi di sisi lain, Dini lega telah membunuh wanita perebut ayahnya itu. Sebenarnya Dini sudah sering mendapati bapaknya bersama Bu Denur. Terkadang, Bu D-nya itu minta diantar pulang ke rumahnya di desa seberang. Dan bapak dengan senang hati mengantarnya. Sembari beralasan ingin menjenguk emaknya yang rumahnya tak jauh dari rumah Bu Denur. Tapi Dini tahu bahwa itu hanya alasan saja. Pernah juga di warung bakso. Saat Dini bersama teman-teman sekolahnya, salah satu temannya, Rania, menunjuk ke satu meja di belakangnya. Saat Dini menoleh, dia melihat bapaknya sedang suap-suapan dengan Bu D-nya itu. Seketika panas hati, Dini langsung meninggalkan warung itu. Benar-benar memalukan, pikirnya. Sering terbersit di kepala Dini untuk menghabisi nyawa Bu Denur. Dia berpikir, Bu D hanyalah seorang janda dan tinggal sendiri. Sedangkan anak satu-satunya, Mas Aldi, sedang kuliah sambil kerja di luar kota. Tak mungkin ada yang memperhatikannya. Kini semua jadi nyata. Dini sudah benar-benar melakukannya tanpa pikir panjang lagi. Isakan tangis terdengar di seluruh penjuru rumah Mbak Nur. Mayatnya sudah selesai dikafani dan segera dimakamkan. Hanya menunggu kedatangan putranya, Aldi. Wah, gimana sih ceritanya? Kok sampai kayak gini? Tanya Mbak Ida, istri Cak Udin, sambil sesenggukan. Aku gak ngerti, Mbak, masalahnya apa. Kok bisa Mas itu bunuh Mbak Nur? Kalau sudah begini, mukaku tak taruh di mana, Pak. Ya Allah. Tiba-tiba Aldi datang sambil marah-marah, memanggil-manggil nama pamannya, Udin. Man, kesini. Kalau berani gelut sama saya, jangan cuma berani sama wanita. Warga segera menenangkan Aldi, memeganginya dan menjauhkan Aldi dari keramaian. Pak Mudin berusaha mendinginkan amarah Aldi. Udahlah Di, ayo diselesaikan dulu kewajiban kita buat ibumu. Kasihan maitnya, udah nunggu kamu dari tadi. Aldi pun mengangguk, berusaha menahan amarahnya. Setelah semua selesai, polisi mendatangi rumah Mbak Nur, menjelaskan semua kronologi kejadiannya. Semua terlihat tak percaya atas apa yang terjadi. Aldi merasa malu atas kelakuan ibunya. Iva pun semakin terseduh-seduh mendengarkan penuturan polisi. Sakit hati Iva dengan semua kelakuan suami dan kakaknya. Dengan demikian, Pak Udin sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan masuk ke sel tahanan. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Mbak Ida merasa cukup bangga karena baginya apa yang dilakukan suaminya memang benar, meski dengan jalan yang salah. Aldi mengiyakan dan meminta maaf kepada seluruh keluarganya. Dini sudah diperbolehkan pulang bersama bapaknya. Dalam perjalanan, Dini hanya membuang muka pada bapaknya. Bapaknya pun kebingungan.
Entah apa yang akan dijelaskan nanti pada istrinya, Iva. Pukul 12 malam, Dini baru bisa terlelap. Dalam mimpinya Dini bertemu dengan Bu Denur sambil terus mengatakan, Dini pun terbangun dengan keadaan pucat dan bermandikan keringat. Dia melihat keadaan sekitar, hanya kesunyian yang ia rasakan. Dini mencoba tidur kembali, dan mimpinya terus berulang-ulang sampai pagi menjelang. Paginya, Dini yang mau berangkat sekolah mendapati bapak dan ibunya bertengkar hebat. Adiknya Dika menangis menjerit melihat mereka berdua. Dini segera menggendongnya keluar rumah dan menitipkannya pada Bu Deida. Udah nak, berangkat sekolah saja. Gak usah ngurus orang tuamu. Ibumu bakal tak belain. Bapakmu itu memang anjing. Gak usah mikir, kata Bu Deida. Di penjara, Udin selalu melamun. Teman satu selnya Irwan selalu mengajaknya berbicara agar tak semakin bengong. Kamu baru beberapa hari di sini udah kayak orang stres saja. Aku udah 2 tahun enjoy aja. Udah garis kita di sini bang, jalanin aja. Kata Irwan dengan logat medannya. Udin hanya tersenyum. Bagaimana tidak? Setiap malam Udin tidur, dia selalu melihat Mbak Nur datang dan mengucap kata, dan berulang-ulang sampai Udin takut untuk memejamkan mata. Tak disangka hal yang dilakukannya benar-benar terjadi. Konon, kata orang, bila darah orang mati diberi perasan jeruk nipis, maka rohnya akan terus bergentayangan. Awalnya, Udin berniat untuk membunuh Satrio agar matinya tak tenang. Pisaunya pun sudah dibaluri dengan jeruk nipis. Tapi rencananya berubah oleh kedatangan Dini yang malah membunuh kakaknya sendiri. Udin faham, karena semua orang sudah membicarakan perselingkuhan Satrio dan Mbak Nur. Jelas Dini juga mendengarnya. Dan tak mungkin bagi Dini membunuh ayahnya sendiri. Hampir tiap malam, Udin dan Dini tak pernah tidur dengan tenang. Kegelisahan terus menyerang. Dini semakin kurus dan tidak terawat. Hingga suatu malam, Dini mendengar suara tangisan adiknya di dalam rumah. Dini lalu keluar kamar dan melihat Dika sedang sendiri, duduk sambil menunjuk-nunjuk sesuatu. Saat Dini melihat apa yang ditunjuk Dika, betapa terkejutnya Dini melihat arwah Bu Denu dengan kepala miring dan hampir jatuh, berkata, Seketika Dini pingsan. Besoknya, teman-teman Dini menjenguknya karena khawatir akan keadaan Dini belakangan ini. Rania bertanya, Din, kamu ini sebenarnya mikirin apa sih? Pelakornya ibumu juga udah mati. Kok kamu malah gak tenang gini sih? Dini pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Lah, gini kok kamu gak cerita ke ibumu? Bilang dong, biar dapet jalan keluar. Sepulang teman-temannya, Dini memberanikan diri untuk bercerita kepada ibunya, Iva. Tak percaya atas apa yang Dini ceritakan. Ya Allah nak, kalau gini kan kasihan Pak Demudin. Gak salah apa-apa malah kena imbasnya. Terus aku harus gimana Bu? Biar arwah Ibu Denur gak ganggu aku terus. Nanti ikut aku ke Cak Haris.
Orangnya pasti tahu masalah gini ini. Udin yang tengah tertidur tiba-tiba terganggu suara Irwan yang ngoceh gak jelas dengan bahasa Jawa. Loh, kamu bisa bahasa Jawa, Tawan? Irwan langsung menoleh ke Udin sambil memiring-miringkan kepalanya. Lalu tersenyum. Din, Paridin, Paridin. Udin langsung terduduk dan mundur ke belakang tembok. Ampun Mbak Nur, maaf sekali, pinta Udin sambil gemetaran dan terus merapat ke tembok. Irwan pun langsung menerkam Udin dan mencekik kepalanya. Udin berusaha berteriak memanggil penjaga. Beruntung ada polisi yang sedang tugas berkeliling. Udin pun selamat dan Irwan langsung pingsan. Satrio sudah tak betah tinggal di rumahnya. Tiada hari tanpa bertengkar dengan istrinya. Apalagi melihat wajah Dini, membuatnya bergidik ngeri. Kala mengingat dia yang telah membunuh Mbak Nur, hampir tak percaya kalau Dini adalah anaknya sendiri. Sore itu juga, Satrio memutuskan untuk pulang ke rumah maknya. Saat hampir sampai, dia melewati rumah Mbak Nur yang sepi karena tanpa penghuni. Dia menoleh sesaat dan tiba-tiba melihat penampakan Mbak Nur di depan rumahnya. Satrio kaget. Motornya pun oleng dan terjatuh dengan sendirinya. Sebelum berusaha bangkit, tiba-tiba saja truk gandeng di belakangnya langsung melindas kepalanya. Hancur, berantakan dan tak berbentuk. Sore itu juga, Dini dan ibunya menemui Cak Haris dan menceritakan kejadian yang Dini alami. Cak Haris hanya manggut-manggut dan bertanya pada Dini, "Pisau yang kamu pakai membunuh sekarang di mana?" "Aku pendam di belakang rumah. Disuruh Pak De Udin itu kemarin." "Bawa ke sini. Beliin bunga 7 rupa dan madu. Jangan lama-lama, keburu telat." Dini pun segera menggali tanah di belakang rumahnya dan mengambil pisau yang ia bungkus dengan plastik. Nampak jelas masih tersisa noda darah yang sudah mengering di bagian tajamnya. Tak lama-lama, Dini dan ibunya segera memberikannya pada Cak Haris. Beliau memandikan pisau tersebut dengan bunga dan madu yang sudah dibeli ibu Dini, sambil membacakan sesuatu yang entah apa. Dini hanya diam di belakangnya, sampai tiba-tiba terlihat asap mengepul memenuhi ruangan. Dan mulai terlihat jelas arwah Mbak Nur datang dengan tersenyum. Cak Haris pun berkata, "Sudah ya Mbak, kamu yang tenang di sana. Keluargamu udah ikhlas dan mendoakan semoga husnul khotimah. Kamu juga harus ikhlas." Berakhirnya kalimat Cak Haris, Mbak Nur pun pergi menghilang. "Alhamdulillah Din, sekarang tugasmu tinggal satu. Bebaskan Pak Demu dari penjara." Dini dan ibunya menangis sambil berpelukan. Kemudian berterima kasih pada Cak Haris dan berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, mereka dikejutkan kabar kematian Satrio yang tak terduga. "Ini udah jalannya Bapak, Bu. Ikhlaskan ya, Bu," kata Dini kepada ibunya yang menangis sesenggukan. Besoknya, Dini sudah bertekad untuk membongkar semua rahasianya ke kantor polisi. Karena Dini masih di bawah umur, akhirnya Dini hanya mendapatkan rehabilitasi. Pak D-nya pun sudah bebas tanpa syarat. "Terima kasih ya Din. Sekarang bapakmu sudah dapat ganjarannya."
Semoga hidupmu dan ibumu tambah tenang, kata Pak De Udin. Dalam seminggu, Dini 3 kali ke pusat rehabilitasi. Di sana, ada anak yang tak suka dengannya. Dan saat tak ada seorang pun dalam ruangan, Dini menancapkan pulpen yang ia genggam ke leher temannya itu. Bibirnya tersenyum sinis. Kemudian keluar ruangan dan membuang pulpennya ke tempat pembakaran sampah. Lalu pergi menghilang. Tamat. Halo para pendengar, jika suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.